Di padang mahsyar itu Pak, semua orang galau resah gelisah kecuali orang-orang yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha. Hatinya Allah berikan ketenangan, hatinya dimantapkan oleh Allah, yakin akan selamat di hari kebangkitan dan di padang mahsyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fi ayatin ukhra, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah fiha yufraqu kullu amrin hakim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya atau man qama lailatayil idaini lillahi muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami Nurul Huda, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, wabil khusus juga para donatur. Kita doakan para donatur, mudah-mudahan Allah berikan sehat badan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Apa yang dikeluarkan hari ini mendapatkan ganti yang lebih baik, ganti yang lebih halal, yang lebih banyak, yang lebih berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Ahad tanggal 15 Maret tahun 2025. Oh 26. Nggak segitu berarti ya. Puasa tahun 2026 itu tanggal masehinya. Tanggal hijriahnya kira-kira tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal geus moal poho pisan kan. Komodei geus deket-deket lebaran Pak Haji. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki tanggal 25 Ramadan. Artinya apa? Artinya kita telah memasuki 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Nabi mengatakan bahwa 10 malam terakhir ini adalah malam-malam yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Satu malam
yang jika kita beribadah di malam tersebut maka balasan pahalanya adalah 1000 bulan. 1000 bulan kalau dijadikan tahun berapa tahun? Kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Bayangkan Bapak Ibu, ibadahnya cuma 1 malam, tapi catatan raqib atidnya dia telah menyembah Allah, beribadah kepada Allah selama 83 tahun. Kira-kira ini kesempatan atau bukan? Kesempatan besar, Pak, bagi kita para pendosa, bagi kita yang dosanya numpuk kayak gunung Bantar Gebang. Kemarin ada musibah ya, Gunung Bantar Gebang longsor, Pak. Longsor. Tahu kan Gunung Bantar Gebang ya? Tumpukan sampah yang begitu tinggi seperti gunung. Jadi bukan cuma di Bogor ada gunung, Bekasi juga punya gunung. Oh, cuman gunungnya gunung sampah. Dosa kita yang begitu tinggi, yang begitu besar, yang sudah menggunung. Mudah-mudahan dengan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, dosa-dosa tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam Lailatul Qadar ini merupakan penyeimbang bagi dosa-dosa kita di masa lalu. Makanya manfaatkan betul 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Di Masjid Nurul Huda alhamdulillah Pak Haji ya, ada i'tikaf di setiap malam ganjil. Nah, mudah-mudahan jamaah-jamaah yang ikut i'tikaf di Masjid Nurul Huda mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Ya. Itu keuntungan pertama mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar seolah-olah dia telah beribadah kepada Allah selama 83 tahun. Amun dihitung umur mual nepi meureun, Pak. Ya. Biasanya kata Nabi, umur umatku ini cuma 60 sampai 70, hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, tapi dengan adanya Lailatul Qadar ini, ibadahnya cuma 1 malam, tapi pahalanya pahala 83 tahun. Itu urgensi pertama, pentingnya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, pentingnya mendapatkan Lailatul Qadar, kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, atau Syekh Muhammad Khatib Syirbini dalam As-Sirajul Munir, atau di dalam kitab Madza fi Sya'ban karangan Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Kata beliau, doa-doa yang dipanjatkan di malam nisfu Sya'ban akan Allah kabulkan, akan Allah berikan di malam Lailatul Qadar. Jadi kemarin kita malam nisfu Sya'ban itu cuma doa doang, Pak. Doa-doa kita dicatat oleh malaikat. Malaikat cuma nyatet doang di malam nisfu Sya'ban. Kapan Allah akan memberikan doa-doa tersebut? Fiha yufraku kullu amrin hakim. Allah akan kabulkan, Allah akan serahkan di malam Lailatul Qadar. Jadi kalau di malam Lailatul Qadar kita bangun, kita ibadah, seolah-olah ibarat tukang paket, alamatnya bener, Pak. Ya, tukang paket mau nganterin paketnya, ketemu alamatnya, dikasihin nggak paketnya? Dikasih. Kenapa? Ketemu alamatnya. Itu ibarat orang yang bangun malam Lailatul Qadar. Doa-doa yang dia pesen di malam nisfu Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan di malam itu. Tapi kalau dia nggak bangun di malam Lailatul Qadar, cek malaikat lah, ya jelma nggak doa doang sih, arek dibere, arek dikabulkan doanya jelmana mana ya? Oh, geding di masjid. Yaitu ibarat tukang paket, Pak. Dia nggak tahu alamatnya di mana. Ya,
padahal geus mayar, udah lunas, tinggal dianterin doang. Alamatnya ke kuburan sih. Jelema mana. Ya makanya kata Imam Qurtubi, kita harus menghidupkan 2 malam ini. Malam nisfu Sya'ban, di mana Allah akan mencatat doa-doa kita, dan malam Lailatul Qadar, di mana Allah akan mengabulkan doa yang kita panjatkan di malam nisfu Sya'ban. Nah, itu pentingnya menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tadi 2 Pak keuntungannya ya. Pertama, seolah-olah beribadah kepada Allah selama 83 tahun, dan yang kedua, doa-doa yang dipanjatkan di malam nisfu Sya'ban akan Allah kabulkan. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan pada kajian ini. Poin kedua yang ingin saya sampaikan terkait malam takbiran, malam Idul Fitri. Disunnahkan, dianjurkan menghidupkan malam Idul Fitri dengan berbagai macam ibadah, dengan memperbanyak sholat, memperbanyak baca Quran, atau memperbanyak takbir. Yang paling gampang yang mana Pak? Takbir. Ya, ini ibadah yang menyenangkan nih, apalagi sambil keliling-keliling, naik iya kol diesel sambil mau bedug. Ya, jadi di malam Idul Fitri atau di malam Lebaran dianjurkan bagi kaum muslimin untuk menghidupkan malam tersebut, meramaikan dengan takbir. Ulah cicing wae di imah. Ieu mah malam takbiran, gogoleran we di imah, ya. Mumpung takbiran, ya. Kamari mah 10 terakhir Ramadan, arek nyekel pamajikan teh asa kumaha gitu. Ayeuna malam takbiran ya. Engke Pak eta mangke. Ya. Karena di malam Idul Fitri, sunnahnya itu menghidupkan malam tersebut dengan gema takbir, menghidupkan dengan membesarkan asma Allah. Ada yang di masjid takbirannya, di masjid ada yang di dalam, ada yang di depan, ada yang keliling, ya, pakai mobil dan lain sebagainya. Itu semua termasuk orang-orang yang menghidupkan malam Idul Fitri. Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Man qoma lailatayil idaini, barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, entah Idul Fitri atau Idul Adha, lillahi muhtasiban, dia menghidupkan malam Idul Fitri atau Idul Adha semata-mata karena Allah, bukan karena resep-resepan ya. Ini luruskan niat nih. Kalau selama ini Idul Fitri kita takbirnya resep-resepan, maka di Idul Fitri, malam Idul Fitri tahun ini luruskan niat. Niatkan karena Allah. Niatkan ingin menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir lillahi muhtasiban, karena Allah, ingin mencari ridho Allah. Apa balasannya kata Nabi? Lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Maka orang yang menghidupkan malam Idul Fitri, tidak akan Allah biarkan hatinya mati di saat hati orang lain sedang mati. Apa maksudnya? Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Ahmad As-Sawi di dalam kitabnya, saya lupa nama kitabnya. Yang jelas ini kitab syarah dari Muwatta Imam Malik, ya. Nah, kata Imam Sawi, makna hadis ini adalah orang yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha, maka Allah Subhanahu wa taala akan mantapkan hatinya di 3 keadaan. Pertama, Allah akan mantapkan hatinya ketika dia menghadapi sakaratul maut.
Kira-kira sakaratul maut ngeri atau enggak Bapak Ibu? Ngeri. Sakaratul maut adalah detik-detik berpisahnya antara ruh dengan jasad, dan itu sangat menyakitkan kata para ulama. Di dalam kitab At-Tadhkirah karangan Imam Qurtubi, Nabi Ibrahim setelah wafat, ruhnya ditanya oleh Allah, wahai Ibrahim, kaifa wajadtal maut, wahai kekasihku Ibrahim, bagaimana rasanya mati? Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Rob, mati itu rasanya seperti burung kecil yang digoreng hidup-hidup di kuali besar yang penuh dengan minyak yang panas. Burung, Mbak, burung kecil digoreng hidup-hidup di kuali besar yang penuh dengan minyak. Kira-kira bagaimana rasa sakit yang dialami oleh burung tersebut? Sakit nggak? Luar biasa, Pak. Bayangkan digoreng hidup-hidup. Atau dalam riwayat lain, proses sakaratul maut sakitnya seperti seseorang yang kulitnya dipisahkan dari dagingnya sementara dia dalam keadaan hidup. Bapak pernah ngelihat daging sapi, kulit sapi atau kulit kambing dikeletin? Ya, itu kan sapinya udah meninggal tuh, udah mati, kambingnya mati. Ya, nah bayangkan jikalau kita yang merasakan hal tersebut, kulit dan daging kita dipisahkan sementara kita dalam keadaan hidup. Kira-kira bagaimana rasanya? Getek apa kumaha Pak Haji? Lu getek. Tibang disuntik ge. Lah tentara disuntik gogoakan mah. Ya. Masya Allah, sakitnya luar biasa, sakitnya di luar nalar manusia, di luar kemampuan rata-rata manusia. Itu sakitnya sakaratul maut, Pak. Makanya orang-orang ketika sakaratul maut banyak yang akalnya itu hilang, ya, banyak yang hatinya was-was dan bingung. Tapi orang-orang yang menghidupkan dua malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka akan Allah mantapkan hatinya saat dia mengalami sakaratul maut. Mantap hatinya, Pak. Ya. Karena ketika sakaratul maut, selain sakitnya yang luar biasa, ternyata seluruh setan akan datang untuk mengeluarkan kita dari agama Islam, Pak. Ketika kita sakaratul maut, maka kita akan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang hidup. Setan datang menyerupai ibu kita, menyerupai ayah kita, menyerupai anak kita, dan mereka akan membisikkan kepada kita, "Nah, atau ayah atau bapak, agama Islam itu agama yang salah. Ya, kami sudah mengalami itu di alam barzakh. Ternyata Islam itu agama yang salah." Itu bisikan setan, Pak. Dia menyerupai anak kita, istri kita. Kalau ibu mungkin menyerupai suami ibu, orang tua, dan berusaha mengeluarkan kita dari agama tauhid, agama Islam. Kalau iman kita lemah, Pak, bisa ke bawah kita. Kalau setan gagal mengeluarkan kita dari agama tauhid, agama Islam dengan menyerupai keluarga kita, maka setan akan datang menyerupai guru kita. Bapak Ibu lagi sakaratul maut, bisa jadi setan menyerupai saya. Datang nih setan nyerupain saya. Pak, Bu, agama Islam itu salah, ya. Atau Muhammad itu nggak bener, dijelek-jelekan Islam agar kita ragu terhadap agama agar kita mati dalam keadaan ragu terhadap agama Islam, ragu terhadap keesaan Allah, ragu terhadap kenabian Nabi Muhammad, ragu terhadap ajaran Islam. Itu godaan setan dahsyat seperti itu, ya. Makanya orang
ketika menghadapi maut itu akan mengalami banyak keraguan, Pak. Tapi orang yang menghidupkan 2 malam hari raya akan Allah teguhkan pendiriannya. Yusabbitullahu bil qaulis sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka ketika setan mengganggu kita saat sakaratul maut kita akan memiliki pendirian yang kuat, iman yang kokoh. Aing mah moal kagoda ku siatan, aing geus nyaho sia setan, sanajan maneh sanajan geus sia-sia lah urang ngomongna. Sanajan sia nyarupaan Ustadz Saiful, nyarupaan Kiai Mukhtar Ghazali, aing mah geus nyaho sia setan. Kenapa? Karena saya sudah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya hidup. Kenapa? Karena dia menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Setan datang lagi, Pak. Nggak nyerah setan. Datang lagi. Dia bawa segelas air yang begitu segar. Cai tiis aya batu esna, Pak. Berang-berang jam hiji. Ukur panas-panasna. Kira-kira orang kabitah teu? Lah, keur puasa panas aya batur anu nawarkeun cai es seger, komodi aya spritna marjana, mantep. Lah sama ketika kita sakaratul maut, kita akan merasakan haus yang sangat luar biasa, tenggorokan ini kering. Yang jika orang sakaratul maut ditawari air 1 lautan, maka niscaya 1 lautan akan diminum, Pak, saking hausnya. Nah, ketika keadaan tersebut, setan datang bawa air minum. Ji, wah setan ngomong lagi geus haji. Ji, hayang bong ya cai. Seger ji. Maneh keur aus kan orang nyaho, maneh keur aus. Yuk cai seger ji. Ya hayang atuh tan, bagilah ka aing aya meureun seutik mah gitu. Cek setan, ya aku akan memberikan kepadamu tapi dengan syarat apa? Engkau harus ragu terhadap Tuhanmu Allah. Engkau harus ragu terhadap Muhammad. Engkau harus ragu terhadap agama Islam. Nah, kalau Allah menguatkan kita, menghidupkan hati kita, karena semasa hidup kita menghidupkan 2 Idul Fitri, 2 hari raya, maka kita akan menolak. Wahai setan, lebih baik aku mati dalam keadaan kehausan daripada aku harus meragukan Allah dan Rasulnya. Tuh. Nah itu kata Imam Sawi, Bapak Ibu, orang yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha, maka akan Allah mantapkan hatinya. Pertama, saat mengalami sakaratul maut. Yang kedua, saat menghadapi pertanyaan munkar nakir. Ketika jasad kita dikubur, kemudian orang-orang yang mengantar jasad sudah pulang, maka datanglah malaikat munkar nakir yang akan bertanya kepada kita. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka, ditanya, Pak. Nah, munkar nakir di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharatut Tauhid, dia datang untuk menginterogasi orang beriman dengan rupa wujud yang sangat menyeramkan, Pak. Rupanya hitam, rambutnya panjang sampai naon bahasa Indonesia nyangsar. Nyangsar bahasa Indonesia naon Bapak Ibu? Rambutnya panjang sampai ke bawah, taringnya panjang, matanya seperti kilatan petir. Dia membawa martil yang kepalanya sebesar gunung Uhud, yang jika dia bertanya kemudian orang salah jawab, man rabbuka, salah jawab, maka dia akan dipukul oleh munkar nakir dengan pukulan yang sangat luar biasa. Kita ketiban batu, Pak, batu segede gini, sakit nggak?
ketiban batu bata merah, wah, bukan sakit lagi. Apalagi dipukul dengan martilnya malaikat munkar nakir. Tentu sangat menakutkan, Pak. Jadi ketika itu keadaan sangat mencekam dan sangat menakutkan. Maka hati bimbang, pikiran galau, resah, gelisah. Kecuali orang-orang yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha, akan Allah kuatkan hatinya, akan Allah mantapkan setiap jawaban-jawabannya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh Ahmad As-Sawi, orang yang menghidupkan 2 malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha, akan Allah mantapkan hatinya ketika dia bangun di hari kebangkitan. Jadi ketika kiamat selesai, Pak, bumi hancur sehancur-hancurnya, maka manusia yang mati semuanya akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, manusia ketika dibangkitkan dari kuburnya, malaikat-malaikat akan menyuruh manusia untuk berkumpul di padang mahsyar. Kira-kira padang mahsyar di mana, Bapak Ibu? Padang mahsyar itu ada di negeri Syam. Negeri Syam sekarang terpecah jadi 4 negara: Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. Itu namanya negeri Syam, dan itu adalah padang mahsyar. Setiap orang akan dibangkitkan di tempat di mana ia dikubur. Kemudian malaikat akan menyuruh manusia untuk berkumpul di padang mahsyar. Di dalam riwayat Muslim disebutkan, yuhsyarun nas yaumal qiyamati salasata asnaf. Salah satu asnaf. Manusia dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tiga golongan. Golongan yang pertama, sinfan masyatan. Ada orang-orang yang dibangkitkan dari alam kuburnya dan diperintahkan untuk berjalan kaki menuju padang mahsyar. Jadi Bapak kalau dibangkitkan di Tegal Gede, nah itu, suruh jalan kaki ke padang mahsyar, ya. Ke Palestina, Pak. Dari Tegal Gede bayangin suruh jalan kaki ke Palestina. Ini kita dari Tegal Gede jalan kaki ke SGC aja, Pak, nggak kuat kita. Apalagi dari Tegal Gede suruh jalan kaki ke Palestina. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, wasinfan rukbanan. Ada orang yang ketika dibangkitkan dari kuburnya, maka dia sudah disediakan kendaraan, Pak Haji. Maka kelompok manusia yang pertama protes, malaikat, kok kita disuruh jalan kaki? Itu kelompok yang kedua disediakan kendaraan. Mana kendaraan buat kita? Kata malaikat, wahai kelompok pertama, kelompok kedua itu orang-orang soleh, orang yang ketika di dunia menjalankan perintah Allah, amal ibadahnya cukup untuk dibuat menjadi jelmaan kendaraan. Sementara kalian, amal soleh kalian tidak cukup, ya. Sholat jarang-jarang, puasa mun kerdaek, ya. Amun berang-berang ayo aya nu ngajak ka sangu padang teu puasa. Amun nu ngajakan ka padang puasa karek dah. Ya, amal ibadahmu tidak cukup untuk dijadikan kendaraan. Maka silahkan kalian berjalan dari tempat kalian dibangkitkan sampai Palestina. Jalan, Pak, ke Palestina. Sementara kelompok kedua apa? Menaiki kendaraan. Karena ini orang-orang soleh, amal ibadahnya cukup untuk dijadikan kendaraan. Nah kemudian Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, kenapa Nabi menyebutkan golongan yang pertama, golongan yang berjalan kaki? Kata Imam Nawawi, karena kebanyakan manusia nanti akan berjalan kaki. Yang disediakan kendaraan itu cuman orang-orang khusus aja, orang-orang soleh.
Orang-orang yang ketika di dunia menjalankan perintah Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Ini mudah-mudahan kita yang berkumpul saat ini, kita yang puasa Ramadan, kita yang taraweh, mudah-mudahan termasuk golongan yang kedua, golongan yang disediakan kendaraan untuk berkumpul di Palestina, di Padang Mahsyar. Amin. Karena memang kata Imam Nawawi ini golongan yang sedikit, Pak. Sekarang kita lihat, lebih banyak yang puasa Ramadan apa yang enggak? Yang enggak, Pak. No, yang non muslim enggak puasa, yang muslim juga banyak ya enggak puasa. Ya, kebanyakan enggak puasa. Maka nanti Idul Fitri akan saya bahas tuh. Lebaran itu bukan hari kemenangan, bukan. Lebaran itu bukan hari berbahagia, bukan. Ya, Lebaran itu cuma seremonial doang. Kemenangan untuk siapa? Bukan untuk yang ikut Lebaran. Kemenangan itu untuk yang puasa, untuk yang menjalankan perintah Allah, bukan yang ikut Lebaran. Nanti kita bahas. Ya. Nah, coba sekarang bandingkan yang taraweh sama yang nggak taraweh, lebih banyak mana? Yang nggak taraweh ini kan jadi indikasi, Pak. Yang sholat sama yang nggak sholat banyakan mana? Yang nggak sholat. Ini jadi indikasi terhadap perkataan Imam Nawawi, bahwa kata Imam Nawawi, di Padang Mahsyar yang disediakan kendaraan itu cuma sedikit jumlahnya. Kebanyakan jalan kaki. Siapa yang jalan kaki? Yang jalan kaki adalah orang beriman, orang Islam, tapi amal solehnya sedikit. Islam mah Islam, Pak, tapi amal solehnya sedikit, nanti disuruh jalan kaki. Adapun orang Islam yang benar-benar menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka akan disediakan kendaraan. Ada golongan yang ketiga, siapa? Wasinfan ala wujuhim, orang yang dibangkitkan dari kuburnya kemudian diseret oleh malaikat, kakinya di atas, wajahnya di bawah. Siapa? Mereka-mereka yang tidak beriman ketika di dunia. Nah, jadi di Padang Mahsyar itu, Pak, semua orang galau, resah, gelisah, kecuali orang-orang yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha. Hatinya Allah berikan ketenangan, hatinya dimantapkan oleh Allah, yakin akan selamat di hari kebangkitan dan di Padang Mahsyar. Makanya yuk, terakhir saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, nanti di malam hari raya Idul Fitri kita semua keluar dari rumah. Cuman jangan lupa kunci pintunya. Kayak orang keluar rumah maling. Kunci rumah, amankan barang. Kita keluar, kita ramaikan dengan takbir, kita luruskan niat kita, takbiran semata-mata mencari ridho Allah, bukan ikut-ikutan, bukan resep-resepan.